Woi, jangan skip dulu. Dengerin minimal satu kali biar lu gak kelihatan bego. Komik Freezing ini sudah di stop update-nya sejak chapter 633. Banyak rumor yang beredar mengenai alasannya. Ada yang bilang penulisnya mati ditusuk asisten. Ada yang bilang karena war di Cina. Ada yang bilang autornya sudah gak mau ngurus dan bla bla bla. Banyaklah. Yang pasti sudah tidak diupdate lagi sejak chapter 633. Belum tahu nanti apakah akan ada perubahan atau enggak. Tapi, kalau ada yang bilang chapter di atas chapter 633 rilis, itu bohong. Kalaupun ada, untuk saat ini, itu adalah alur yang dibuat berdasarkan referensi dari novel. Sama kayak channel ini, tapi di channel ini tidak mengiming-iming chapter 634 dan seterusnya. Kecuali nanti ada perubahan dari penerbit asli Cina. Gambar yang ada di video ini dimasukkan dan dipaksa cocok, menggunakan gambar dari chapter-chapter sebelumnya. Jadi kalau gambarnya tidak sesuai, itu karena emang tidak ada bahan karena komiknya tidak update lagi, jadi harap dimaklumi. Itu aja, semoga paham. Untuk informasi dan tanya-tanya kalian bisa buka tab komunitas, di situ ada info. Atau kalian bisa post di sana. Lihat gambarnya. Ini caranya ke tab komunitas. Itu aja, mari menonton. あなたに会いに来ました。 Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Freezing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 770 dan 771, komik lanjutan chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Harga diri Deng Shentong diinjak-injak dan dihancurkan dengan kejam. Dia memuntahkan darah dari mulutnya dan langsung terlempar keluar dari arena bela diri oleh Gao Changkong, jatuh dengan keras di depan Zhu Zheng. Anggota kedua tim investigasi berhenti pada saat yang sama. Semua anggota tim samsara tersenyum, dan tampak tidak terkejut sama sekali dengan hasil itu. Orang-orang di pihak Zhu Zheng jatuh dalam ketakutan yang mendalam. Mereka tidak takut sebelumnya karena mereka tahu Deng Shentong ada di belakang mereka. Namun tanpa diduga, Deng Shentong dikalahkan oleh Gao Changkong. Jika sebelumnya dia pernah dikalahkan oleh Seiichiro Jinguji, dia bisa saja menutupinya dengan mengatakan kalau dia kalah karena ditusuk dari belakang oleh seorang pengkhianat. Tetapi alasan dia kalah dari Gao Changkong sekarang adalah karena dia kalah dalam seni bela diri. Zhu Zheng tak dapat menahan gemetar. Sekalipun dia seorang prajurit yang tangguh, di usianya, dia tidak bisa mengabaikan ancaman hidup dan mati. Jika kau memiliki kekuatan seperti itu, mengapa kau tidak memberitahu kami lebih awal? Dengan begitu, aku pasti akan melatihmu untuk menjadikanmu panglima berikutnya. Zhu Zheng mencoba menenangkan Gao Changkong dengan perkataannya. Gao Changkong mencibir, "Oh, bisakah? Bukannya aku tidak memberimu kesempatan. Faktanya, akulah yang mengatur pengepungan Eclipse Moon ini. Asalkan kau memberi kesempatan dan membiarkanku menjadi tokoh utama dalam misi itu, aku bisa saja menunggu sedikit lebih lama." Dia mendesah dan menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Tetapi di matamu, kekuasaan lebih penting daripada apapun. Kau lebih suka membiarkan orang luar yang tidak tahu kekuatannya memimpin daripada memberiku kesempatan. Aku sudah melepaskan semua angan-anganku tentangmu. Gao Changkong, memegang pedang roda matahari, berjalan menuju Zhu Zheng selangkah demi selangkah. Deng Shentong berdiri dengan susah payah, dan tidak ada satupun anggota tim Tianshen di belakangnya yang mundur. Sepertinya kali ini aku benar-benar harus berjuang keras. Gao Changkong mengejek. Apakah kau akan menggunakan duping? Kau harus tahu bahwa potensimu telah lama ditingkatkan hingga ekstrim oleh teknologi dan keluarga Deng. Bahkan jika kamu menggunakan duping, kekuatanmu tidak akan banyak meningkat, itu hanya akan mempercepat kematianmu. Deng Shentong tersenyum dengan darah di mulutnya. Kita tidak akan pernah tahu sampai aku mencobanya.
Dia dengan tenang menyuntikkan senyawa nomor 5 pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, kekuatan yang lebih dahsyat keluar dari tubuhnya. Deng Shentong mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Gao Changkong di depannya. Kekuatan mengerikan yang tak tertandingi dilepaskan dari ujung pedang dan langsung mencapai Gao Changkong. Gao Changkong telah membuat segel dengan tangan kirinya. Segel pertama roda menyala, dan sebuah kekuatan besar mengembun dan terbentuk seperti botol di depan Gao Changkong. Mulut botol diarahkan ke Deng Shentong, dan semua kekuatan mengerikan diserap ke dalam botol. Deng Shentong menggertakkan giginya dan terus menyerang sambil meraung. Botol itu kemudian memunculkan retakan. Ekspresi Gao Changkong tak dapat dihindari berubah. Sekalipun dia bisa menyimpulkan semua metode dan pendekatan serangan Deng Shentong, dia tidak akan mampu menghadapinya dengan tenang saat seorang prajurit setingkat kapten mulai berjuang demi hidupnya. "Jangan bergerak, Raja!" Gao Changkong berteriak keras, dan bayangan besar raja yang tak tergoyahkan muncul di belakangnya, dengan lengan terbuka untuk memeluknya erat di tengah lengannya. Botol itu tidak dapat menahan kekuatan Deng Shentong dan meledak, dengan energi yang mengerikan meluap keluar. Seluruh lantai gedung terguncang oleh energi ini, dan kaca anti peluru yang menutupi bagian luar lantai pecah dan tersapu keluar oleh gelombang kejut. Bahkan banyak bangunan di dalam gedung itu hancur. Dengan cara ini, penglihatannya jelas dan semua pemandangan dapat dilihat oleh Zhang Yi di kejauhan. Dia melihat Gao Changkong mundur lebih dari 10 langkah dengan darah mengalir dari mulutnya. Mata Deng Shentong terbuka lebar karena merah, dan dia memuntahkan genangan darah. Dia tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Kedua kapten bertarung hingga seri. Di saat yang sama Zhang Yi lalu perlahan berdiri. "Sudah saatnya aku naik panggung." Dalam cerita, pahlawan selalu muncul di momen paling kritis untuk membalikkan keadaan dan menyelamatkan semua orang. Zhang Yi memegang pedangnya di satu tangan, melangkah maju, dan langsung tiba di luar gedung pusat komando. Begitu saja, dia melayang dengan tenang di udara. Sebuah bola materi gelap berwarna hitam pedangnya, bagaikan bola api gelap yang menyala-nyala. Kemunculan Zhang Yi yang tiba-tiba di medan perang menarik perhatian semua orang. Seseorang mengenali lambang Kapten Pasukan Tengu pada dirinya. "Itu Keyes, Kapten Pasukan Tengu. Dia ada di sini. Hebat. Kita selamat." Banyak prajurit di bawah menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, seolah merasa lega. Hampir semua orang mengagumi Zhang Yi, seperti mengagumi bintang harapan. Namun ada pula yang tatapan matanya tertunduk dan mukanya muram. Zhang Yi mengabaikan teriakan dari bawah, mengayunkan pedangnya dan menebas penghalang hitam di depannya. Penghalang yang tidak bisa dihancurkan hancur seperti kaca. Cahaya kembali menyinari pusat komando. Pada saat itu, materi gelap menyerbu ke dalam gedung bagaikan api yang berkobar dan mulai membakar dengan hebat. Bangunan hancur, seluruh lantai tertutup materi gelap. Materi gelap ini menyerang lokasi anggota tim Samsara. Semua orang terkejut, terutama Gao Changkong. Untuk pertama kalinya, ekspresi keheranan muncul di matanya. Karena dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah mengalami pertempuran tragis seperti itu, Zhang Yi tidak hanya selamat, tetapi juga bisa bergegas ke medan perang dengan kecepatan yang begitu cepat. Anjing laut Aquarius. Gao Changkong segera membentuk segel dan memanggil botol harta karun untuk menahan kekuatan serangan Zhang Yi. Zhang Yi diam-diam melayang di luar gedung, mengamati orang-orang di dalam. Pada saat ini, dia bagaikan dewa. Setelah melahap esensi beberapa kapten dan wakil kapten, kekuatannya meningkat pesat. Sekarang kekuatan spasialnya sudah cukup untuk membantunya melepaskan diri dari gravitasi. "Gao Changkong, aku di sini untuk membalas dendam padamu." Pedang di tangan Zhang Yi dipenuhi dengan energi kekosongan hitam, menunjuk langsung ke Gao Changkong. Dengan kemunculan Zhang Yi, situasi di medan perang langsung terbalik. Jantung Zhu Zheng tadinya berdebar kencang, tetapi sekarang dia merasa jauh lebih tenang. Ia berpikir dalam hatinya,
Untunglah Zhang Yi datang, jika tidak, jika dia datang selangkah lebih lambat saja, kami semua pasti sudah mati di sini. Deng Shentong degaan darah mulutnya harus menerima kenyataan bahwa dia bukan tandingan Gao Changkong. Namun penampilan Zhang Yi memberinya sedikit kenyamanan. Setidaknya kegagalannya tidak akan menyebabkan kematian Zhu Zheng. Semua orang memandang Zhang Yi dengan rasa kagum, terima kasih, dan berbagai emosi lainnya. Tetapi satu hal yang pasti, di mata para pejabat tinggi dan prajurit biasa di kota Blizzard, reputasi Zhang Yi telah mencapai tingkat tertinggi yang pernah ada. Penyelamat. Kata ini muncul dalam pikiran semua orang. Keputusannya Zhang Yi benar. Lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada datang lebih awal. Di pihak tim Samsara, situasinya menjadi sedikit buruk. Gao Changkong terluka parah oleh serangan putus asa Deng Shentong. Jika dia menghadapi Zhang Yi dan Deng Shentong pada waktu yang sama, peluangnya untuk menang mungkin tidak begitu besar. Namun, Gao Changkong punya caranya sendiri. Segel Zen, deduksi. Dia sekali lagi menggunakan kemampuan deduksi reinkarnasinya, mencoba menargetkan Zhang Yi dan melihat masa depan pertempuran ini. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya terangkat. Karena di masa depan yang dia lihat, dia tetaplah pemenang utama. Gao Changkong berdiri di atas reruntuhan sambil memegang pedang roda matahari. Zhang Yi, Deng Shentong, kalian berdua serang aku bersama-sama. Gao Changkong tidak perlu takut. Segel singa tak kenal takut diaktifkan dan menyerang Zhang Yi di udara. Setelah serangan berhasil, Gao Changkong mengambil kesempatan untuk menyerang Zhu Zheng. Selama Zhu Zheng terbunuh, semuanya akan berakhir. Tetapi saat dia bergerak, sosok Zhang Yi cepat berubah dan berpindah ke lokasi lain. Itu tepat di depan Zhu Zheng. Zhang Yi megayunkan pedangnya, menyebabkan tabrakan hebat dengan pedang roda matahari. Api gelap bertabrakan dengan cahaya Buddha keemasan, dan separuh langit menunjukkan dua warna yang sangat berbeda. Separuhnya berwarna gelap bagaikan setan malam yang jatuh dari langit, dan separuhnya berwarna keemasan bagaikan ribuan Buddha yang saling memberi penghormatan. Duar. Seluruh atap gedung tinggi itu hancur, dan pecahannya beterbangan ke udara. Para mutan di sekitar, di bawah level wakil kapten, tidak dapat menahan kekuatan sekuat itu dan terhempas, tersebar di seluruh pusat komando. Tiba-tiba, pertempuran yang menggemparkan terjadi di bawah. Anggota pengawal Yanyun, pasukan pertahanan kota, dan pasukan Tianshen mulai mengepung dan menekan anggota pasukan Samsara. Deng Shentong memanjat dan menyerang Gao Changkong dari belakang dengan pedang di tangan. Lan Xincheng melindungi Zhu Zheng dengan erat. Mata Gao Changkong dingin. Sekarang dia tidak punya jalan keluar. Dia harus membunuh Zhu Zheng sebelum masalahnya semakin rumit. Sekalipun dia harus menghadapi dua mutan setingkat kapten di saat yang sama, dia merasa dirinya masih tak terkalahkan. Aku sudah melihat masa depanmu, bangunlah. Gao Changkong menggunakan deduksi reinkarnasi untuk mempelajari kemampuan dan metode bertarung Deng Shentong dan Zhang Yi. Deng Shentong dapat memecahkan masalah, tetapi Zhang Yi adalah masalah terbesar. Jadi dia mengaktifkan roda Tianwu, bermaksud untuk menghancurkan sub-ruang Zhang Yi terlebih dahulu. Selama daya yang diserap pada satu waktu melampaui batas, sub-ruang Zhang Yi akan hancur. Pedang roda matahari terangkat tinggi, dan badai energi mengerikan melonjak dengan Gao Changkong sebagai pusatnya. Zhang Yi, bisakah kau menahan gerakanku ini? Gao Changkong bertanya dengan tegas. Saat berikutnya, pedang matahari menebas ke arah Zhang Yi. Badai energi besar tampaknya mampu menghancurkan dunia, menunjuk langsung ke tubuhnya dan seluruh bangunan di belakangnya. Tidak diragukan lagi bahwa badai yang mengerikan ini memiliki kekuatan untuk langsung menghancurkan kepala di belakang Zhang Yi. Zhang Yi tanpa sadar menduga siapa yang ada belakangnya. Benar di sana ada Zhu Zheng. Jika dia menghindari gerakan ini, Zhu Zheng dan Lan Xincheng pasti akan mati. Tidak masalah apakah Lan Xincheng hidup atau mati,
Tetapi dia telah berusaha keras untuk bergegas kembali, dan dia sama sekali tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Juzheng. Bagaimanapun, mengganti Panglima Kota Blizzard ke yang baru belum tentu menjadi keuntungan terbaik untuk Zhang Yi. Matanya berubah serius, dan cahaya gelap mulai muncul di mata kirinya. Gema waktu. Setelah menyerap esensi Mayumi Takeuchi, Zhang Yi membangkitkan kemampuan baru. Kemampuan ini sangat istimewa. Ini tidak akan secara langsung meningkatkan keefektifan bertarungnya, tetapi akan memberinya sensasi bertarung. Itu dapat menjamin kelangsungan hidupnya semaksimal mungkin selama pertempuran. Pertama, ia dapat memprediksi serangan terhadap dirinya terlebih dahulu dan menanggapinya dengan tepat. Kedua, dia bisa menemukan titik lemah serangan lawan. Setelah gema waktu diaktifkan, penglihatan pada mata kirinya berubah total. Itu adalah dunia yang berbeda dari masa lalu. Dia langsung mengunci mata badai dalam gerakan Gao Changkong, yang merupakan inti kekuatan Gao Changkong. Zhang Yi mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke badai energi yang melonjak. Hancurlah! Materi gelap yang terkondensasi dengan kekuatan kehampaan berubah menjadi anak panah raksasa, melesat keluar dari ujung pedangnya, dan bertabrakan dengan keras dengan pedang roda matahari. Anak panah hitam melesat ke pusat badai, dan sesaat kemudian badai yang mengamuk itu tiba-tiba meluas. Kemudian meledak seperti balon, energinya saling memusnahkan, dan akhirnya hanya menimbulkan badai yang menyapu ke segala arah. Tetapi tidak ada sedikitpun energi yang memengaruhi area di belakang Zhang Yi. Hanya dengan satu gerakan ini, sebagian besar bangunan pusat komando runtuh. Pupil mata Gao Changkong tiba-tiba mengecil. Tidak mungkin. Apa yang dilihatnya di hadapannya benar-benar berbeda dari masa depan yang dibayangkannya. Berdasarkan kesimpulan awal, Zhang Yi akan menghindar dan Juzheng akan mati. Atau subruang Zhang Yi menyerap kekuatannya secara penuh dan kemudian subruang itu hancur. Namun, kemungkinan ketiga tiba-tiba muncul. Hak yang tidak diketahui Gao Changkong adalah Zhang Yi, yang ada di hadapannya, juga memiliki kemampuan untuk melakukan deduksi. Hanya saja deduksi Gao Changkong mirip dengan pengoperasian sebuah program, dan mungkin akan ada penyimpangan. Kemampuan Zhang Yi untuk menyimpulkan adalah aturan domain waktu, yang berarti memprediksi masa depan. Dalam menghadapi kemampuan tingkat yang lebih tinggi, kemampuannya untuk menyimpulkan reinkarnasi telah kehilangan fungsinya. Zhang Yi, mengapa kau menghentikanku? Gao Changkong menatap Zhang Yi dan berkata dengan tenang, aku bukan musuhmu. Kau dan aku sama-sama orang yang berasal dari keluarga sederhana. Kau tidak perlu bekerja keras untuk orang seperti itu. Selama aku membunuh Juzheng, aku dapat menciptakan tatanan baru untuk wilayah Jiangnan. Kau tidak suka melihat orang-orang tua ini bersikap sombong dan angkuh seperti dulu, bukan? Ayo, bergabunglah denganku untuk mengubah dunia yang bengkok ini. Gao Changkong mencoba membujuk Zhang Yi. Satu-satunya tanggapan yang diberikan Zhang Yi kepadanya adalah cibiran. Diam, pengkhianat sialan. Panglima Juzheng adalah jenderal yang pemberani dan kuat. Semua yang dia lakukan adalah untuk masa depan seluruh wilayah Jiangnan. Kau menghancurkan kerja keras banyak orang hanya demi keindahannya egois mu sendiri. Kau adalah pendosa terbesar. Tentu saja, Zhang Yi sengaja mengatakan itu di hadapan semua orang dengan lantang. Ketika Juzheng mendengar ini, dia memang sangat tersentuh. Zhang Yi benar-benar orang baik. Dulu aku pernah salah paham padanya. Ternyata dia orang yang baik hati. Juzheng bertekad bahwa setelah krisis ini berakhir, dia akan melatih Zhang Yi dengan baik. Bagaimana dengan Deng Shentong? Yah, meskipun dia juga punya beberapa jasa dalam melindunginya, kalah dari Gao Changkong pasti mengurangi poinnya. Sekarang, Juzheng hanya memperhatikan Zhang Yi, seorang pria pemberani dan setia. Lagi pula, Zhang Yi menatap Gao Changkong, niat membunuh terpancar di matanya. Kau memasang jebakan untuk membunuhku di kota Tianhai, aku harus membalaskan dendam padamu.
Kalimat ini tulus. Gao Changkong tahu bahwa dia tidak bisa meyakinkan Zhang Yi. Jadi dia berhenti bicara omong kosong. Baiklah, mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Roda Tianwu di belakangnya bersinar terang, dan dia menatap Zhu Zheng dengan niat membunuh di matanya. Shine. Dia melompat ke arah Zhang Yi dan Deng Shentong. Gao Changkong bertarung 1 lawan 2 dan tidak dirugikan sama sekali. Tapi sekarang, masalah terbesarnya bukanlah mengalahkan Zhang Yi dan Deng Shentong, melainkan menerobos pertahanan Zhang Yi. Zhang Yi bukanlah orang yang pandai menyerang. Sekarang, dia memang lebih ahli dalam menggunakan kekuatan spasial. Tetapi dalam pertarungan jarak dekat, kemampuannya masih belum sebaik Gao Changkong. Namun, Gao Changkong tidak punya cara untuk menghadapinya. Menghadapi Zhang Yi yang memiliki kekuatan spasial, semua serangannya juga akan diserap dan dipantulkan kembali. Dengan kata lain, Gao Changkong dan Zhang Yi adalah protagonis pertempuran ini. Deng Shentong yang terluka menjadi peran pendukung. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan. Dari sudut pandang menyerang dan bertahan, keduanya satu tingkat di depannya. Untungnya, dengan adanya Zhang Yi, jadi mustahil bagi Gao Changkong untuk membunuh Zhu Zheng. Tepat setelah itu, bab 770 dan 771, lanjutan chapter 633 yang komiknya atau gambarnya sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, ini tuh sama kayak problem sampah. Sudah tahu ada tong sampah. Sudah tahu ada palang dilarang buang sampah sembarangan. Masih aja buang sampah. Aduh pusing pala re. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.